Emi Saelan lahir dari rumpun kedatuan Luwu dan merupakan seorang pejuang perempuan dari Sulawesi yang gugur di medan perjuangan di Kasikasi, sebuah desa dekat dari kota Makassar pada tahun 1947. Emi dilahirkan di Malangke, Luwu Utara pada tanggal 15 Oktober tahun 1924 sebagai putri sulung dari 7 bersaudara. Pada saat Emi Saelan berusia 8 tahun, keluarganya pindah ke Makassar. Ayahnya, Amin Saelan, adalah tokoh pergerakan taman siswa di Makassar dan penasihat organisasi pemuda. Suatu kali, pernah ia berkesempatan menggunakan posisinya sebagai perawat untuk melepaskan para pejuang yang ditawan Belanda. Sebuah tindakan yang berbahaya, namun ketakutan pun diterobosnya agar para pejuang tersebut bebas. Pada bulan Juli tahun 1946, ia menggabungkan diri dengan pasukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo yang meneruskan perjuangan gerilya di hutan-hutan. Manakala satuan-satuan Belanda menyerang Kasikasi, Emi Saelan turut melemparkan granat ke arah Belanda yang hendak menangkapnya. Alhasil 8 Belanda tewas, namun Emi Saelan sendiri turut gugur dalam ledakan itu. Emi adalah salah satu pejuang muda lulusan sekolah SMP nasional di kota Makassar. Didirikan tahun 1945 oleh tokoh-tokoh pejuang di Makassar yang tidak bersepakat dengan rencana dibukanya sekolah NICA. Guru-guru yang mengajar di kala itu adalah para tokoh Republik. Sekolah ini hingga sekarang masih berdiri di Jalan Dr. Samratulangi, Makassar. Sekolah ini sendiri telah banyak melahirkan tokoh pejuang Republik yang terletak di sekitar belakang Stadion Matoanging. Di saat agresi militer kedua Belanda terjadi, para pelajar sekolah tersebut membentuk Laskar Perjuangan dan bergerilya. Laskar Perjuangan tersebut diberi nama Harimau Indonesia, HAI. Laskar Pejuang tersebut dikepalai oleh Robert Walter Mongisidi dengan anggota Emi Saelan dan Maulwi Saelan yang adalah adik Emi Saelan. Maulwi Saelan inilah yang kemudian dikenal sebagai pengawal pribadi Soekarno dan mantan kiper SPSI. Adik Emi Saelan yang lain, yaitu Eli Saelan yang kemudian dikenal dengan nama Eli Yusuf, istri Jenderal TNI, M. Yusuf, mantan Menhan Kampangap. Aksi Laskar Perjuangan Harimau Indonesia tidak main-main, dari menembak hingga melempar granat ke rumah-rumah pembesar Belanda. Karena gerah dengan aksi-aksi Laskar Pejuang ini, Belanda pun mendatangkan Kapten Westerling. Kedatangan Kapten Westerling ke Makassar mempersempit ruang gerak kaum muda pejuang di SMP nasional. Penangkapan pun dilakukan secara besar-besaran. Sebelum kehadiran Westerling, proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, namun kedatangan Westerling membuat sekolah itu terpaksa ditutup. Di Laskar Harimau Indonesia, Emi berperan memimpin laskar perempuan yang sekaligus juga bertugas di Palang Merah. Kulitnya yang putih membuat dia mendapat nama Sandi Daeng Kebo. Emi lah yang menentukan aturan penggunaan sandi untuk mengenal sesama pejuang. Misal, bila ia memegang rambut dan orang yang dijumpai juga memegang rambut, maka berarti orang itu adalah sesama teman pejuang. Mantan Komandan Pasukan Perempuan Makassar, Sri Mulyati, juga mengisahkan bahwa Emi Saelan adalah seorang yang ahli menggunakan sandi. Bersiap menghadapi Belanda, Laskar Pejuang Harimau Indonesia kemudian mempersiapkan sebuah operasi melawan Belanda. Kala itu, menurut kisah Maulwi Saelan, adik dari Emi Saelan, ia ditugaskan menjemput Emi yang masih berada di Polong Bangkeng. Keberadaan Emi sangat penting sebagai pimpinan Palang Merah untuk menyertai gerakan operasi. Namun, ternyata Emi tidak sabar menunggu jemputan dan mendahului turun ke Makassar untuk bergabung dengan pasukan Harimau Indonesia. Sehingga ketika tiba di Polong Bangkeng, Maulwi tidak bersua dengan sang kakak dan sempat tinggal beberapa hari di Polong Bangkeng, baru kemudian turun ke Makassar. Kala itu, tanggal 23 Januari tahun 1947, Emi memimpin 40 orang bertempur di Kampung Kasikasi. Dari 40 orang yang dipimpin oleh Emi, hanya satu regu yang bersenjata api, lainnya masih menggunakan senjata tradisional.
Pertempuran itu sendiri dikoordinasikan oleh Walter Monginsidi yang sedang berada di Kampung Tidung. Emi dan rombongan terkepung oleh pasukan tank Belanda dan dihujani tembakan. Sehingga saat itu Monginsidi pun memerintahkan anak buahnya supaya mundur, termasuk Emi Saelan, meski Monginsidi berada di tempat terpisah. Monginsidi memerintahkan Emi untuk mundur ke Kasih-Kasih setelah musuh semakin gencar menyerang dengan tank-tank. Padahal Emi juga sedang membawa korban-korban luka. Emi pun memimpin rombongannya untuk mundur. Emi semakin terdesak dan terkepung. Tentara Belanda memerintahkannya untuk menyerah. Apalagi semua teman Emi sudah tewas tertembak kecuali Emi sendiri. Emi tak peduli dengan perintah Belanda. Untuk terakhir kalinya, Emi melemparkan granat ke tengah-tengah tentara Belanda. Sejumlah tentara Belanda tewas terbunuh, termasuk Emi sendiri. Serdadu-serdadu KNIL sendiri sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang meledakkan granat ke arah mereka adalah Emi Saelan, seorang perempuan yang sedang mereka kejar. Mereka tidak menyadarinya karena Emi mengenakan pakaian lelaki dengan celana panjang. Setelah mengetahui bahwa yang tewas itu adalah Emi, para serdadu KNIL bersorak gembira. Walter Monginsidi yang kemudian mendapat kabar bahwa Emi gugur di medan pertempuran pun seakan tidak percaya. Sore itu, tanggal 23 Januari tahun 1947, kabar tewasnya Emi dirasakan sebagai pukulan keras bagi Walter Monginsidi. Karena itulah, Walter Monginsidi memerintahkan agar segera dilakukan serangan balasan untuk menghancurkan musuh. Keputusan itu sebenarnya tidak tepat, karena situasi medan sangat tidak menguntungkan. Namun setelah diperingatkan oleh teman-teman seperjuangannya, Walter Monginsidi akhirnya berubah pikiran. Tanggal 23 Januari tahun 1947 segera diumumkan sebagai hari berkabung seluruh pasukan dalam lingkungan Operasi 3 yang dipimpin oleh Walter. Karena hari itulah gugurnya seorang perempuan pejuang tanpa kenal takut memimpin pasukannya bertempur. Perjuangan Emi Saelan pun dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional. Jasanya diabadikan dalam bentuk monumen dan nama jalan. Jenazah Emi Saelan kemudian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, Panaikang. Di sana ia dimakamkan sebagai pahlawan yang gugur di medan juang. Emi dinyatakan sebagai pahlawan nasional sebagaimana tertulis di Taman Makam Pahlawan itu.